Pemirsa, bagi Anda pengguna KRL bersiap-siap karena pemerintah saat ini tengah mewacanakan untuk menaikkan tarif kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek per April 2022 dari semula Rp3.000 menjadi Rp5.000. Pemerintah berencana menaikkan tarif komuter lain atau KRL per April 2022 dari semula Rp3.000 menjadi Rp5.000. Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar menjelaskan, usulan kenaikan tarif KRL ini merupakan hasil kajian kemampuan membayar atau ability to payment dan kesediaan pengguna untuk membayar atau willingness to pay kereta api perkotaan. Adapun perhitungan penyesuaian tarif yang naik sebesar Rp2.000 itu adalah tarif dasar pada perjalanan 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Seperti diketahui sejak tahun 2016 hingga saat ini KRL komuter lain belum pernah melakukan penyesuaian tarif. Hal itu pula yang menjadi alasan utamanya. Selain itu, kenaikan tarif KRL Jabodetabek juga akan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jakarta. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya menyikapi kenaikan tarif KRL per April 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiowarno. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas Bas. Ya, salam sehat, Pak. Sehat selalu. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik begitu ya, ada wacana untuk menaikkan tarif khususnya tiket KRL Jabodetabek begitu. Untuk MTI sendiri bagaimana menyikapi kondisi ini? Pak Joko, silakan. Ya, ini menarik karena yang dinaikkan tarifnya itu moda transportasi kereta api di ibu kota. Ya. Seandainya yang naik itu moda transportasi angkutan penyeberangan di Papua atau di Kalimantan mungkin nggak tertarik ya. Oke. Yang jelas pertama itu jauh dari pusat pemerintahan, yang kedua tidak jadi arena politik lah gitu ya. Dan saya lihat mengakhir-akhir ini sudah diwacanakan untuk menaikkan tarif itu karena sejak 2016 belum menaik. Namun sebenarnya 2018 sudah pernah dilakukan kajian. Kalau dulu kajiannya oleh Kementerian Perhubungan, yang saat ini kalau nggak salah ada 3 kajian itu. Ada dari Balitbank, ada dari YLKI, kemudian dari KCI juga, ada 4 ya, sama Dirjen Kereta Apian juga melakukan kajian yang sama. Artinya fokusnya sama, naik atau tidak. Nah, kesimpulannya memang rata-rata tidak berkeberatan naiknya Rp2.000 dari Rp3.000 yang saat ini untuk 10 km pertama. Oke. Ya, apalagi sudah begitu lama, dan sebenarnya 2018 kajian itu sudah diajukan. Pada saat itu ajuannya adalah bagaimana kalau mengurangi subsidi untuk pengguna kereta. Artinya negara tetap memberikan subsidi ya buat angkutan perkotaan, entah itu kereta maupun moda darat, bus ya. Sekarang bus juga sudah ada 11 kota lah dapat subsidi gitu kan ya. Oke. Nah, tetap diberikan, namun besarannya ini perlahan-lahan akan dikurangi dan menuju nantinya subsidi yang tepat sasaran. Ya, tetap menghargai orang yang mau beralih menggunakan angkutan, tetap dapat subsidi lah. Ya, cuman besarannya mungkin nanti akan bervariasi kalau memang ini sudah menjadi keputusan bersama. Gitu. Baik, Pak Joko, dengan kondisi saat ini di tengah pandemi begitu, kita masih mencoba struggle. Menurut Anda putusan ini sudah tepat tidak? Mengingat tadi ada beberapa kajian begitu ya, ada beberapa faktor begitu yang menjadi salah satu pendorong bahwa wacana ini bisa diwujudkan adalah ability to payment-nya, kemudian willingness-nya juga dari para pengguna KRL begitu. Menurut Anda memang dengan kondisi saat ini dari ability to payment, willingness to pay-nya sendiri sudah bisa begitu untuk menerima adanya kenaikan tarif KRL ini, Pak Joko? Iya, kemarin dari 4 kajian itu menunjukkan bahwa mereka
tidak keberatan, dan kami juga mencoba menanyakan beberapa penumpang yang sering menggunakan KRL itu. Ya sebesar itu masih sanggup lah. Namun memang perlu perhatian bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan yang memang penghasilannya tidak tetap dan sebagainya, itu perlu disupport dalam artian mungkin bisa jadi mereka tidak mengikuti aturan yang harus menambah Rp2.000 umpamanya ya. Jadi lebih tepat sasaran, namun itu juga harus dirumuskan. Nah, terkait sama ini, memang ini mumpung masih jauh dari Pilpres lah. Ya, tahun 2015 juga mau dinaikkan, cuman tidak mau, takutnya Pilpres ini juga sudah mulai digoyang-goyang ini ya, akan dinaikkan. Padahal setahu kami anggota DPR juga jarang menggunakan KRL kan. Nah, kalau dan harusnya tidak ada hubungannya begitu ya kaitannya dengan. Tidak ada hubungannya, tapi tidak sebanyak itulah, gitu kan, yang bekerja dan sebagainya. Katanya kesempatan kerja tetap diberikan porsinya. Justru sebenarnya kalau kita melihat ya, ini kalau kenaikan gaji kan UMP juga naik setiap tahun itu ya. Sebenarnya KM-nya tidak. Kemudian kalau yang kelompok masyarakat sebenarnya, kalau yang UMP itu yang banyak bekerja di Jakarta, mereka itu banyak berangkatnya hari Senin biasanya. Hari Senin pagi mereka berangkat, mereka pulangnya hari Jumat seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan orang bekerja informal ya, yang di Jakarta mereka tetap menggunakan KRL karena memang ini lebih cepat buat mereka ketimbang angkutan lainnya. Ya, masyarakat ini memang perlu dibantu lah. Artinya tadi tepat sasaran itu yang perlu kita kemukakan ke depannya. Ya, mekanismenya seperti apa kalau kita bicara mengenai ada beberapa masyarakat yang perlu diperhatikan dan persyaratannya apa begitu? Apakah ini justru mungkin akhirnya ada pekerjaan tambahan kita harus memilah-milah lagi, atau sebenarnya ada data yang bisa digunakan untuk bisa menentukan tadi pemberian subsidi kembali begitu untuk para pengguna KRL, Pak Joko? Ya, subsidi tetap harus diberikan ya. Kita menghargai orang-orang yang sudah mau mengalihkan dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tapi tentunya ini kan variatif, kelompok masyarakat ini ya, ada yang mampu, penghasilannya cukup tinggi atau lebih tinggi, sedang atau yang tidak mampu. Nah, bagi yang tidak mampu, sekarang kita sudah punya eKTP ya, dan saya kira eKTP ini sudah cukup membantu lah ya. Ya silakan aja, mungkin nanti ada yang berbohong atau tidak. Ya setidaknya umpamanya kalau yang informal dia bisa mengusulkan umpamanya surat keterangan tidak mampu dari RT RW ya. Kemudian kalau yang bekerja di kantor memang hasilnya tidak sampai seperti itu, ya kantornya mengeluarkan surat itu. Nanti kan bisa mudah diverifikasi. Ya, kalau mungkin ada yang berbohong, saya kira bisa saja terjadi, tapi nanti kan akan ketahuan juga. Ya, dengan KTP elektronik ini sangat memudahkan sekali untuk untuk menjajaki itu. Jadi untuk melakukan klarifikasi lah pada penumpang. Saya kira itu lebih tepat ya. Jadi kalau kita lihat dengan kenaikan Rp2.000 menjadi Rp5.000 per 25 km pertama begitu ya Pak Joko, untuk waktunya, timingnya 10 km. Berapa Pak? 10 km pertama. 10 km pertama? Iya. Nah menurut Anda dari sisi timingnya juga tepat untuk rencana April mendatang? Ya saya kira tepat lah, daripada nanti mendekati Pilpres goreng-gorengan lagi kan. Yang lalu itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu, ini kan yang diberi subsidi itu orang yang melakukan pekerjaan rutin. Ya, rutin itu berarti dia kena kerjanya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau Sabtu dan Minggu itu sebenarnya ya mereka lebih banyak rekreasi lah, kerja sosial, berwisata dan sebagainya. Itu kajian tahun 2015 seperti itu. Jadi kalau hari Sabtu itu yang masih tetap bekerja itu hanya 5%. Kalau hari Minggu hanya 3%, dan mereka juga tidak keberatan pada saat itu lakukan kajian. Ya. Nah, ini juga mungkin kajiannya sekarang itu tidak dilakukan, tapi sudah pernah dilakukan. Jadi kalau ini kita bicara subsidi, kan subsidi ini kan tidak hanya subsidi yang diberikan pada warga Jabodetabek, tapi bagaimana subsidi itu juga bisa diberikan seluruh warga Indonesia. Untuk sektor kereta api cukup tinggi. Subsidi kereta api tahun ini kan 3,2 triliun. Itu kereta yang ada di Jawa dan di sebagian di Sumatera. KRL cukup tinggi, 60% dari 3,2 itu di KRL Jabodetabek. Baik, berarti dengan kalau kita dari lihat sisi subsidi lainnya, contohnya subsidi. Pak. Ya. Kalau dari sisi tingkat dengan subsidi, Pak Joko,
Kalau dari sisi tingkat Juga, kepuasan masyarakat pengguna KRL begitu, menurut MTI sendiri mereka sudah cukup oke Pak, apresiatif begitu dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, secara umum mereka melihat kondisi pelayanannya dilakukan oleh operator dalam hal ini PT KCI, itu mereka sudah puas lah. Kita bisa tahu juga walaupun belum seluruh stasiun itu disempurnakan ya. Ini stasiun memang ini kewenangan dari Direktur Jenderal Perkeretapian, contohnya stasiun Jatinegara, stasiun Manggarai juga beberapa stasiun lain seperti di Cikarang dan sebagainya, dari Bekasi Timur itu sudah dilakukan pembenahan. Juga pelayanan terhadap kelompok disabilitas gitu kan, itu sudah dilakukan oleh KCI. Dan itu juga saya kira tetap harus dilakukan pembenahan bagi stasiun-stasiun yang mungkin belum memenuhi syarat. Itu dia, ya, bentuk tapi pelayanan. Kalau lihat kemajuannya dibandingkan 2013, ya jauh lebih baik lah sekarang. Berikut ini kami sampaikan kembali infografik untuk Anda terkait dengan subsidi PSO pemerintah untuk KRL Jabodetabek. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Kita lihat 2019 dari subsidi PSO pemerintah untuk KRL Jabodetabek mencapai 1,3 triliun rupiah. Di tahun berikutnya naik 1,5 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2021 meningkat kembali menjadi hampir 2 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi jumlah pengguna KRL. Ini per hari ya. Sebelum pandemi sekitar 1,2 juta orang, sementara pada saat pandemi karena adanya pembatasan juga orang begitu ya untuk masuk ataupun menjadi salah satu penumpang begitu di KRL menjadi di bawah 500.000 orang. Dan selanjutnya ini dari sisi jumlah stasiun. Untuk KRL Jabodetabek ada 105 stasiun dengan tarif terendahnya Rp3.000, kemudian tertinggi Rp23.000. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiowarno. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Baik, Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data yang sudah disampaikan. Subsidi PSO nampaknya dari tahun ke tahun meningkat ini, Pak Joko. Sebenarnya apa yang bisa dimanfaatkan sendiri oleh KCI, kemudian bagi penggunanya juga nanti? Ya, memang subsidi ini kalau melihat di perkeretapian ini makin meningkat, ya, dan cukup besar lah kalau dibandingkan moda-moda lain secara keseluruhan, entah itu moda laut, udara maupun di darat. Nah, di darat ini pun kan baru 11 kota mendapatkan subsidi operasional gitu ya. Belum lagi ada angkutan perintis, ada 332 trayek, itu pun masih kecil, cuma 134 miliar per tahun lalu ya, saya nggak tahu tahun ini berapa, tidak jauh beda lah. Nah, untuk KRL ini memang 2013 memang dulu awalnya adalah diberi subsidi yang cukup besar agar terjadi peralihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan kereta. Ya, pada saat itu 2013 itu sekitar penumpangnya 350.000 orang per hari. Memang targetnya adalah 1,2 juta dan alhamdulillah tercapai. 2019 yang lalu sudah tercapai 1,2 juta per hari. Target tercapai, subsidinya juga makin diperbesar. Namun dalam perkembangannya melihat penggunanya juga yang dulunya banyak menggunakan kendaraan pribadi sekarang sudah beralih tetap subsidi, namun sekarang perlahan-lahan ya saya kira harus dirubah subsidi yang mulai tepat sasaran dan mungkin hari-harinya juga bisa dirubah. Nah, ini memang katakanlah kalau ingin menguranginya pada hari Sabtu atau hari Minggu, kita bisa mulailah kalau hari Minggu nggak usah disubsidi, dilepas saja, itu sudah lumayan itu. Ya, berarti dalam 1 tahun ada sudah 52 hari. Berarti Pak, harganya akan beda untuk tiketnya? Ya, saya kira beda kalau memang pemerintah, atau dikurangilah setengahnya subsidinya itu. Karena kalau harga yang tambah subsidi itu hampir mendekati Rp15.000. Ya. Nah, kalau LRT Rp50.000 lah sekitar itu. Tapi nanti kalau yang ini cuma Rp15.000 karena prasarananya kan sudah peninggalan masa lalu. Jadi lebih ini. Tapi kalau di hari biasa kita sebut mereka yang bayar Rp3.000 masih lebih ringan ya. Nah, kalau nanti naik jadi Rp5.000 mungkin ya
subsidinya ya 2/3-nya dapat subsidi. Baik, Jadi tapi masih tetap subsidi diberikan. kalau kita lihat dari mobilitas KRL kan memang lebih banyak di jam-jam sibuk ya, jam pagi ataupun sore begitu. Apakah itu yang bisa dimanfaatkan? Paling tidak membeda pada saat jam-jam sibuk itu atau disamaratakan saja Pak untuk pemberian subsidi ataupun kenaikan dari harga tiketnya tadi untuk KRL? Ya ini variatif juga, ya tinggal mainkan mau yang mana pilihan. Bahkan kan nanti kalau ada integrasi pembayaran itu juga bisa lebih murah. Mungkin dia 1 kali bayar, orang dari Bogor kan bisa, sekarang sudah ada Transpakuan gitu ya. Oke. Pemerintah juga mensubsidi dia naik Transpakuan, naik KRL, kemudian nanti di Jakarta pindah ke mana, Transjakarta, ya mungkin dalam waktu tidak lebih 3 jam cukup sekali membayar, juga jatuhnya nanti lebih murah juga gitu ya. Bisa seperti itu. Ini tinggal menunggu sistem integrasi pembayarannya nanti yang akan berlanjut berikutnya. Kalau integrasi fisik saya pikir sudah mulai lebih banyak lah dibandingkan dulu ya. Orang bisa punya pilihan alternatif ketika dia sampai tujuan di Jakarta. Cuman di asal tujuan ini memang bertahap harus diperbaiki. Jadi baru di Bogor ada Transpakuan, nanti mungkin ya di Depok, di mana Bekasi, Tangerang juga harus mengikuti hal yang sama. Oke, nah di tahun ini bagaimana dengan dana PSO yang akan diterima oleh KRL, misalnya KCI misalnya begitu, Anda melihat apakah juga dengan adanya kenaikan harga tiket harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain misalnya begitu Pak Joko? Secara total untuk perkeretapan itu sekitar 3,2 triliun ya, agak menurun dari tahun lalu. Oke. Setelah tahun lalu 3,5 berarti PSO-nya juga menurun. Ya, dengan demikian agar tujuannya kan beban pemerintah ini kan akan terbagi juga ke lainnya, ya kan tidak harus mensubsidi, tapi tetap subsidi perkotaan ada. Sekarang itu saya bilang tadi ada 11 kota termasuk Bogor, Transpakuan itu dapat subsidi juga, ya. Belum lagi nanti perintis dan udara serta laut. Nah, artinya kenaikan ini akan menutup biaya operasional yang dilakukan oleh PT KCI, di operator. Atau nanti mencari sumber lain skema lainnya lah. Namanya hari Minggu subsidinya akan dikurangi. Nah, itu tinggal dimainkan aja nanti dari besaran sudah diberikan. Bisa seperti itu. Proyeksi Anda dan juga optimisme untuk kondisi perkeretaapian di Indonesia khususnya KR yang akan menaikkan nanti untuk tarifnya sendiri untuk tiket bagaimana melihat di tahun 2022 ini, Pak Joko? Ya, pro kontra tetap terjadi ya, dimanapun sama itu. Tapi mayoritas memang dari kajian-kajian yang tahun ini dilakukan, tahun lalu dilakukan itu dari 4 macam itu, mayoritas mereka tidak keberatan. Atau hampir setiap tahun juga orang merokok juga naik ya. Harga rokok ya. Jadi yang mungkin Rp2.000 tidak begitu berat. Bagi yang beratan nanti saya kira operator PT KCI bisa membuat skema-skema agar mereka juga tidak mengalami keberatan, ya tadi mendekati atau subsidi yang tepat sasaran saya kira lebih mengena untuk ke depan. Baik, gitu dia. Semoga juga nanti ada win-win solution, peningkatan dari fasilitas, kemudian pelayanan yang diberikan KCI ya, begitu sebagai operator KRL di wilayah Jabodetabek. Pak Joko, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight-insight menarik terkait dengan wacana ataupun rencana kenaikan tarif sendiri untuk tiket KRL di wilayah Jabodetabek pada bulan April mendatang dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joko. Selamat pagi. Ya. Selamat.